Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nursoli Insani dalam channel Insan Pijat, menjadi insan pintar dengan belajar. Kita sekarang masuk ke sesi ke-9, hukum pidana khusus dengan tema delik pertambangan. Kita tahu ada dua jenis sumber daya alam. Yang pertama yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Untuk yang tidak dapat diperbarui itu contohnya adalah mineral dan batu bara. Di Indonesia sendiri untuk mineral dan batu bara ini mempunyai dasar hukum, yaitu Undang-Undang Minerba. Di dalam Undang-Undang Minerba itu mencantumkan sanksi pidana. Selain itu juga mencantumkan subjek serta jenis pidananya. Seperti apa sih penjelasannya? Nggak usah berlama-lama, bersama saudara di sini langsung kita lihat pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ya ke dalam penjelasan slide PowerPoint-nya. Di sini sesi ke-9 delik pertambangan. Langsung aja yuk. Sebelum lanjut lebih jauh, kita harus mengetahui dulu asal kata daripada tindak pidana pertambangan ini. Berasal dari bahasa Inggris, yaitu meaning criminal offense. Kemudian dalam bahasa Belanda disebut juga sebagai strafbaar criminal misdrijf. Yang mana dalam bahasa Indonesia, tindak pidana perdagangan berarti perbuatan pidana yang dilakukan oleh penambang atau pelaku, baik itu perorangan, pengurus badan usaha, maupun badan hukum, di mana kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan atau tidak melaksanakan substansi yang tercantum dalam izin yang dimohon olehnya maupun tindak pidana lainnya. Ini pengertian tindak pidana pertambangan. Seperti biasa, di sini saya sudah membedakan beberapa warna daripada kata-katanya yang menunjukkan unsur daripada tindak pidana pertambangan ini. Yang pertama, adanya perbuatan pidana. Tentunya perbuatan pidana ini perbuatan yang diatur di dalam Undang-Undang Minerba. Kemudian adanya subjek atau pelaku. Pelakunya itu ada 3. Yang pertama orang perorangan, pengurus badan hukum, dan badan hukum itu sendiri. Nah, untuk jenis tindak pidananya di sini ada kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak melaksanakan substansi yang tercantum dalam izin. Jadi ada 2 ya kalau untuk tindak pidananya. Kemudian untuk subjeknya atau subjek hukumnya itu ada 3. Perbuatan pidananya tentu saja nanti yang kita bahas dalam slide selanjutnya yang tidak boleh dilakukan oleh si subjek hukum ini, yang dilarang ya. Untuk pengertian daripada pertambangannya itu sendiri, itu dapat dilihat dalam pasal 1, angka 1 Undang-Undang Minerba, yaitu dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Oke? Nah, sebelum lanjut juga lebih jauh, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini terdapat beberapa istilah kata, terdapat beberapa singkatan yang harus diketahui. Kita mulai ya dari yang pertama, yaitu IUP. IUP itu adalah izin usaha perdagangan. Kemudian ada IUPK, izin usaha perdagangan khusus, IPR, izin pemanfaatan ruang, dan WIUP, yaitu wilayah izin usaha pertambangan. Nah, ketiga singkatan ini itu sering muncul di dalam Undang-Undang Minerba atau beberapa peraturan lain di luarnya. Kita masuk ke dalam jenis pidana. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa terdapat 2 jenis tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Minerba. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam pasal 158 sampai pasal 165 Undang-Undang Minerba. Apa aja sih itu? Yang pertama, melakukan usaha pertambangan tanpa UP ya, jadi tanpa izin seperti itu. Kemudian menyampaikan laporan yang tidak benar. Jadi orang yang udah punya izin itu harus memberikan laporan ya. Jadi dia memberikan laporan yang palsu gitu. Nah, melakukan eksplorasi, mempunyai UP, punya ada 7 jenis tindak pidana yang tidak boleh dilakukan. Jadi ketujuh hal ini dimulai dari dasar hukumnya pasal 158 sampai pasal 165 Undang-Undang Minerba, itu hal yang tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum Undang-Undang Minerba, seperti itu. Di sini ada penyidikan. Untuk kewenangan penyelidikannya, di sini ada 2 lembaga yang berwenang melakukan penyidikannya.
Yang pertama adalah penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dan penyidik PPNS. Apa sih beda wewenangnya? Perbedaan wewenangnya ini di mana untuk delik pertambangan ini? Kalau untuk pejabat polisi, penyidiknya itu kewenangannya ada dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk PPNS, penyidik PPNS, itu ada dalam pasal 149 Undang-Undang Minerba. Kemudian ditambah kewenangannya ini di pasal 150 Undang-Undang Minerbanya. Untuk mengetahui perbedaan wewenang antara pejabat polisi dan penyidik PPNS, langsung dapat dicek di dalam pasal di 2 undang-undang ini ya. Langsung saja dicek. Untuk subjek daripada tindak pidana pertambangan ini, di awal tadi sudah saya katakan bahwa ada 3. 3 ini mempunyai dasar hukum, yaitu pasal 158 sampai pasal 163. Di pasal 158 sampai pasal 163 ini menyebutkan berulang kali kata subjek tindak pidananya ya. Yang pertama adalah orang perorangan. Kita tahu orang perorangan berarti orang pribadi atau perorangan yang melakukan tindak pidana pertambangan ini. Yang tadi 7 hal yang tadi dia tidak boleh lakukan, dia lakukan salah satunya, itu masuk ke dalam subjek tindak pidananya ini ya, orang perorangan. Kemudian pengurus badan hukum, di mana pengurus badan hukum di sini adalah orang yang menjalankan, mengatur, mengurus daripada badan hukum itu sendiri. Sedangkan badan hukum yang dimaksud adalah kumpulan orang-orang tadi yang mempunyai harta bersama, yang mempunyai hak dan kewajiban, mempunyai tujuan, itu masuk ke dalam badan hukum tadi ya, pengertian badan hukum. Jadi kumpulan orang-orang yang mempunyai harta bersama, hak dan kewajiban, itu badan hukum. Nah, inilah ketiga subjek tindak pidana yang ada dalam pasal 158 yang disebut ya dalam pasal 158 dan 163 yang masuk ke dalam kategori orang-orang atau subjek ya dalam Undang-Undang Minerba. Tuh, oke, subjeknya jadi ada 3. Kemudian di sini jenis sanksinya. Nah, jenis sanksinya ini dibagi menjadi 2. Yang pertama jenis sanksi yang dijatuhkan kepada orang perorangan dan jenis sanksi yang diberikan kepada pengurus badan hukum atau badan hukumnya itu sendiri. Kita mulai dari jenis sanksi yang dijatuhkan kepada orang perorangan ya. Memiliki dasar hukum dimulai dari pasal 158 sampai 160. Untuk pelaku orang perorangan, jenis pidananya ini ada pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan. Jadi ada 3 jenis pidana, 3 jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada orang atau orang perorangan yang melakukan pelanggaran terhadap jenis pidana yang tadi saya sebutkan dalam slide sebelumnya. Nah, jenis perbuatan pidananya ini dapat dilihat dalam pasal 158 sampai dengan pasal 162 dan ditambah pasal 165. Jadi untuk jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perorangan yang akan dikenakan sanksi, pidana penjara, denda, dan pidana tambahan, ini ada dalam pasal 158 sampai 162 ditambah 165. Jadi pasal 163 dan 164-nya itu tidak masuk ke dalam jenis perbuatan pidana pelaku orang perorangan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam jenis sanksi yang dijatuhkan kepada badan hukum atau pengurus daripada badan hukum itu sendiri. Dasar hukumnya yaitu pasal 158 sampai pasal 162. Tadi kan kalau orang perorangan itu sampai pasal 160. Tetapi kalau untuk pengurus badan hukum atau badan hukumnya itu sendiri sampai pasal 162. Jenis pidananya ada pidana penjara, pidana denda, pidana pemberatan, dan pidana tambahan. Berbeda dengan orang perorangan, jenis pidananya dipidana untuk pengurus dan badan hukum ini ditambah dengan pidana pemberatan. Karena apa? Karena dia merupakan pengurus serta badan hukum yang mana seharusnya bisa memegang gitu, punya jabatan menjadi contoh, malah melakukan suatu tindak pidana itu sendiri. Sanksi bagi pengurus badan hukum, jadi kan ini ada pengurus badan hukum dan badan hukumnya itu sendiri. Untuk
pengurus badan hukum, ini ada sanksinya, yaitu pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun. Untuk penjara, dia antara 1 tahun sampai 10 tahun, tergantung daripada apa yang dilakukannya. Dendanya minimal 100 juta dan maksimal 10 miliar. Ini kembali lagi ke dalam tergantung perbuatan apa yang dia lakukan. Itu dari pasal 158 sampai 162. Sedangkan untuk badan hukumnya itu sendiri, sanksinya ini ada 2, yaitu pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukumnya, seperti itu. Di buku yang saya baca untuk di sini ya, hukum pidana khusus daripada karangan Profesor Rodlia. Di sini untuk sanksi yang dijatuhkan kepada pengurus badan hukum, di sini ada pidana denda yang dijatuhkan itu dari pasal 158 sampai 162 ya, Undang-Undang Minerba. Kemudian pencabutan izin usaha di sini membatalkan atau meniadakan izin usaha pertambangan. Ya, entah itu IPR, IUP maupun IUPK yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian untuk pencabutan status badan hukum di sini proses atau cara untuk menarik kembali atau meniadakan status badan hukum dari pemegang IUP maupun IUPK sehingga badan hukum tersebut tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha pertambangan pada wilayah IUP maupun IUPK. Seperti itu. Nah, untuk pidana bagi pengurus badan hukum di sini pidana yang dijatuhkan terhadap badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yaitu pidana denda dengan pemberatan ya. Di sini kan ada pemberatan ditambah 1/3 dari ketentuan maksimal pidana denda dijatuhkan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dengan pemberatan itu kan di sini dendanya itu 10 miliar ya maksimal. Ditambah 1/3-nya kalau misalnya itu dengan pemberatan yang dia lakukan yang menurut bukunya Prof. Rodlia ini, seperti itu ya. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diambil ilmunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun penjelasan yang kurang dapat dimengerti, dapat ditanyakan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Jika ada pertanyaan, dapat dituliskan dalam kolom komentar, begitupun dengan kritik dan saran. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.